Yeah, I think we went into the game with a good feeling. Zoekt de penalty. John legt nog eens breed. Midisola met de goal! Demi bisa masuk jajaran elit Asia serta memperbesar peluang untuk lolos ke Piala Dunia, PSSI gimana caranya terus melakukan upaya untuk membuat timnas Indonesia semakin kuat. Terlebih momentum ke Piala Dunia 2026 akan sangat disayangkan jika nggak diambil mengingat peluangnya yang cukup besar. Memang secara konsep dan juga target, lolos melalui playoff adalah hal yang paling realistis awalnya. Tapi kembali lagi setelah 6 pertandingan dilalui, faktanya kekuatan tim grup C selain Jepang ya relatif setara. Untuk itu lolos via jalur runner-up dirasa masih cukup realistis untuk dilakukan. Dan oleh karenanya semuanya harus dimulai dari laga di bulan Maret, yang mana 6 poin bukanlah hal yang mustahil didapat. Terlebih tim Garuda akan ketambahan 2 amunisi anyar dalam diri Ole Romeni dan juga Jairo Riedewald. Nah, menurut kabar terbaru, Patrick Kluivert akan memanggil 28 pemain untuk laga timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain di ajang bergengsi dunia itu. Ya, meski sebelumnya Sintayong menyertakan 26 nama pemain saat timnas Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi pada bulan November lalu, namun kecil peluang Coach Patrick menyertakan 26 pemain mengingat selain mendapatkan tenaga tambahan, tim Garuda juga harus kehilangan Ragnar Oratmangun dan Justin Hubner. Dan selain berpeluang memanggil 28 pemain, Coach Patrick juga berpotensi mencetak rekor dalam hal pemanggilan pemain abroad. Sebab di era Sintayong, jumlah pemain abroad yang paling banyak dipanggil dalam satu FIFA Matchday adalah 16 pemain. Sementara di era ini jumlah pemain abroad yang dipanggil bisa mencapai hingga 20 pemain. Ya, tentu harapannya nama-nama pemain yang dipanggil Coach Patrick nanti bisa memberikan performa terbaik bagi timnas Indonesia. Apalagi beliau sendiri menargetkan skuad asuhannya meraih 4 poin kontra Australia dan Bahrain di bulan Maret nanti. Nah, dari perkiraan pemain yang bakal dipanggil oleh pelatih asal Belanda itu untuk mengarungi laga di bulan Maret, nama Ole Romeni diyakini pasti mendapatkan panggilan sebab proses naturalisasinya yang telah selesai di kementerian. Ya, proses naturalisasi Ole Romeni dikabarkan mulai menemui titik terang, di mana berkas pengajuan perubahan kewarganegaraan sang striker telah masuk ke DPR RI dan akan diselesaikan dengan 2 pemain lain. Menurut Menpora Dito Aryo Tejo, PSSI dalam proses menyelesaikan naturalisasi 3 pemain keturunan yang akan bergabung ke skuad Garuda, yang mana ketiganya adalah Ole Romeni, Jairo Riedewald, dan Michael Becker. Dan dari ketiganya itu tadi, striker Oxford United tersebut menjadi yang dipastikan akan bergabung ke timnas Indonesia dalam waktu dekat. Nah, menilik banyaknya pemain keturunan yang bakal segera merapat ke tim Garuda seiring kedatangan Coach Patrick. Satu nama pemain keturunan yang sempat menjadi perbincangan yakni Chen Sonsil, diketahui memiliki harga pasar yang sangat gila dan dinilai cocok untuk membela timnas Indonesia. Ya, di era timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert, pemain asal Belanda itu berpotensi untuk dibujuk agar mau membela Indonesia. Pemain berusia 21 tahun ini punya CV mentereng dan harga pasar mencapai 2 juta euro atau setara 33,6 miliar rupiah, di mana harga pasar tersebut bahkan lebih tinggi dari beberapa pemain keturunan di skuad Garuda. Jessil lahir di Ede, Belanda dan memiliki darah Indonesia di sisi kakeknya yang berasal dari Ambon. Karir sepak bolanya dimulai dengan bergabung ke NECY, lalu pindah ke Akademi PSV pada 2017 dan promosi ke PSV U17 pada 2019. Diketahui progres karir dari Johnson memang cepat dan juga impresif, sebab di usianya yang belum 18 tahun, ia sudah promosi ke tim PSV U21 pada 2021. Kemudian penampilannya yang impresif bersama PSV U21 langsung membuat Sunderland kepincut hingga rela membayar 2 juta euro untuk membeli bek bertinggi 192 cm itu dari PSV pada musim lalu. Nah, pada musim perdananya bersama Sunderland di divisi Championship, Jessil hampir tampil sebanyak 17 kali. Namun sayangnya ia mengalami cedera lutut pada akhir Maret 2024 lalu yang membuatnya absen hingga sekarang.
Nah, menariknya selain pemain berdarah Belanda, wonderkid berbakat yang memiliki darah Belgia Indonesia juga mengungkapkan bahwa ia terbuka untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Ya, pemain muda bernama Robin Mirisola yang saat ini memperkuat KRC Genk U23 ini memiliki karir yang menjanjikan di Eropa, namun tidak menutup kemungkinan untuk membela tanah air yang memiliki darah Indonesia dari kakek pihak ayahnya yang berasal dari Yogyakarta. Lahir di Belgia dan juga mulai meniti karir sepak bola sejak usia 5 tahun. Ia bergabung dengan Akademi KRC Genk pada usia 6 tahun setelah sebelumnya bermain untuk klub Zepperen Brustem. Di KRC Genk, Robin menunjukkan bakat luar biasa sebagai penyerang tengah yang membawanya menembus skuad profesional tim tersebut pada usia 15 tahun. Saat ini Robin Mirisola bermain untuk Jongkeng atau KRC Genk U23 dan telah mencetak sebanyak 6 gol serta 3 assist dalam 15 pertandingannya. Dan berkat kemampuannya yang cemerlang itu tadi, Robin baru saja mendapatkan kontrak profesional keduanya dengan durasi hingga 2027. Kemudian terkait karir internasionalnya, Robin Mirisola memulai dengan memperkuat timnas Belgia di berbagai level usia, mulai dari U16 hingga U19. Kemudian ia debut pada tahun 2024 dan kini sudah mengantongi 4 caps bersama timnas Belgia. Ya, namun meskipun telah membela timnas Belgia, Robin tidak menutup kemungkinan untuk suatu saat bermain untuk timnas Indonesia. Sebab dalam sebuah wawancara, Robin mengaku bahwa ia terbuka untuk bergabung dengan timnas Indonesia jika ada kesempatan. Hal inilah yang tentu menjadi kabar gembira bagi para penggemar sepak bola tanah air yang berharap melihat pemain muda berbakat ini memperkuat timnas di masa depan. Ya, tentu saja. Sedangkan kabar baik tadi tak lepas dari dibangunnya era baru oleh PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir yang tak henti-henti membuat kejutan setiap waktunya. Dan menyusul kabar api soal naturalisasi beberapa pemain keturunan yang akan memperkuat tim Garuda, apalagi timnas Indonesia Erspo, baru-baru ini juga memberikan gambaran mengenai desain jersey terbaru yang akan dikenakan oleh skuad Garuda nantinya. Dalam unggahan terbaru mereka, perusahaan ini membocorkan beberapa elemen desain yang akan mewarnai jersey tersebut, termasuk emblem timnas yang dipadukan dengan berbagai unsur khas Indonesia. Dan di sini logo Garuda yang menjadi simbol kebanggaan kali ini akan berkolaborasi dengan latar belakang berwarna putih. Berbeda dengan desain sebelumnya, kali ini logo Garuda tidak dikelilingi oleh banyak motif mencolok sehingga logo tersebut bisa tampil lebih menonjol dan jelas terlihat. Selain itu pun ada ornamen khas di balik logo Garuda yang dipercaya memiliki makna dan filosofi tersendiri, di mana filosofi yang terkandung di balik desain ini diyakini dapat menyampaikan makna mendalam tentang semangat dan juga harapan bagi timnas Indonesia. Kemudian soal perisai pada logo menggambarkan arti perjuangan dan kekuatan pertahanan, sementara garis-garis dan titik-titik yang ada pada desain menggambarkan lapangan yang menjadi tempat bagi para pemain sepak bola Indonesia untuk berjuang. Tak ketinggalan pula motif batik yang juga dimasukkan ke dalam desain menjadi simbol identitas dari budaya Indonesia, serta pola lingkaran yang melambangkan matahari terbit sebagai simbol dari harapan yang baru. Keseluruhan desain ini membentuk logo yang kaya akan filosofi dan semangat yang ingin diusung, dan dikabarkan juga bahwa jersey baru ini akan resmi dirilis pada 14 Februari yang bertepatan dengan perayaan Hari Valentine. Rencananya juga jersey tersebut akan debut pada laga antara Indonesia melawan Australia yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Maret nanti. Dan dengan desain yang kental akan filosofi dan juga semangat juang ini, jersey terbaru timnas Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi simbol dari kebanggaan, tetapi juga memberikan dorongan semangat bagi para pemain dan supporter Indonesia dalam mendukung timnas meraih prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang.